Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melin Aulia Musyafir dengan NIM 153240172. Di sini saya akan sedikit belajar dan menjelaskan tentang regulasi konten di media sosial. Jadi, regulasi konten di media sosial itu adalah kebijakan, peraturan, dan hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang dipublikasikan dan dibagikan di platform media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas tujuan regulasi konten. Ada yang tahu nggak? Regulasi konten itu bertujuan yang pertama untuk mencegah penyebaran hoax atau disinformasi. Coba teman-teman bayangin kalau misal penyebaran hoax atau disinformasi ini bisa menyebar luas dengan bebas, gimana nasib orang-orang yang mungkin nggak paham teknologi gitu ya, terus dapat informasi seperti itu dan akan percaya? Gimana? Bayangin deh, kacau kan? Itulah kenapa dibentuk regulasi konten ini. Yang kedua adalah untuk melindungi kaum dari diskriminasi, perundungan, dan kebencian. Yang ketiga adalah untuk menjamin keamanan dan ketertiban publik. Yang keempat, menegakkan hukum dan etika dalam bersosial media. Yang kelima, mencegah penyebaran konten ilegal seperti contohnya pornografi, lalu kekerasan, bullying, dan masih banyak lagi. Kalau kita dibebaskan melihat informasi seperti pornografi, bullying, dan lain semacamnya, kan itu sama saja merugikan kita ya. Itu kan hal-hal negatif. Seharusnya dalam bersosial media itu kita bisa melakukan hal-hal yang positif. Bener gak? Udah tahu atau belum nih? Di Indonesia udah ada undang-undang yang mengatur tentang regulasi konten. Apa aja? Yuk kita bahas. Yang pertama ada Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang berisi tentang mengatur penyebaran informasi digital termasuk penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik. Yang kedua, Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 yang berisi tentang melindungi hak cipta atas konten digital seperti tulisan, video, musik, dan desain grafis. Yang ketiga, Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999, yaitu mengatur kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalis dalam menyajikan berita digital. Yang keempat, ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 yang berisi melindungi privasi pengguna yang datanya digunakan dalam konten digital. Kenapa konten-konten digital itu harus mengikuti regulasi konten? Jelas jawabannya karena agar terhindar dari sanksi yang bisa mereka dapat kalau mereka melanggar itu. Kalau ada peraturan, jelas ada sanksi atau hukuman yang akan didapat kalau kita melanggar itu. Terus, apa aja sih sanksi yang bisa kita dapat kalau kita melanggar regulasi konten itu? Yang pertama, menyebarkan hoaks itu melanggar UU ITE pasal 28 ayat 1. Sanksi yang bisa kita dapat, denda sampai 1 miliar rupiah dan penjara maksimal 6 tahun. Kacau banget kalau kita masuk penjara dan didenda sampai 1 miliar cuman karena kita nggak bisa bijak dalam menyebarkan informasi di sosial media. Yang kedua, pencemaran nama baik. Ini melanggar Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Sanksi yang akan kita dapat adalah denda sampai 750 juta rupiah dan penjara maksimal 4 tahun. Kalau kita jelek-jelekin orang, apalagi kita sampai mencemarkan nama dia, wajar aja gak sih kalau kita dapat sanksi? Maka dari itu, tolong untuk kita supaya bijak dalam bersosial media. Yang ketiga, pelanggaran hak cipta. Ini melanggar Undang-Undang Hak Cipta pasal 113. Sanksi yang bisa kita dapat itu
denda sampai 4 miliar rupiah, dan penjara maksimal 10 tahun. Oh my god. Pelanggaran hak cipta yang kita anggap mungkin remeh gitu ya, kalau kita pakai musik, desain, video, tulisan, atau apapun punya orang lain di sosial media, kita bisa kena sanksi sampai 4 miliar dan penjara maksimal 10 tahun. Bayangin aja. Kalau aku sih nggak mau ya teman-teman. Aku sangat berhati-hati dalam bersosial media. Semoga kita semua selalu berhati-hati ya. Selanjutnya, ada penyebaran ujian kebencian. Ini melanggar Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Apa sanksi yang bisa kita dapat? Kita bisa kena denda sampai 1 miliar rupiah dan penjara maksimal 6 tahun. Oh my god. Seram ya kalau kita membayangkan kita masuk penjara dan didenda cuman karena kita tadi tidak bisa bijak bersosial media. Selain regulasi konten di Indonesia, ada juga regulasi global yang mengatur tentang tanggung jawab platform digital, yaitu Uni Eropa Digital Service Act atau DSA. Ada juga punya Amerika Serikat, lebih longgar karena dilindungi oleh amandemen pertama soal kebebasan berbicara, tapi mulai ada tekanan terhadap raksasa media sosial. Yang ketiga, ada punya Jerman, yaitu NetzDG-Law, mengharuskan platform menghapus konten ilegal dalam waktu 24 jam. Kalau berbicara tentang tantangan, tentu aja regulasi konten ini punya tantangannya tersendiri. Terus apa aja sih tantangan regulasi konten itu? Yang pertama, adanya batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum yang sering abu-abu. Kita punya kebebasan berekspresi untuk mengekspresikan apa saja di sosial media, tapi kita juga punya regulasi konten yang mengharuskan kita untuk selalu patuh tentang apa saja yang bisa kita publikasikan di sosial media. Lalu yang kedua, adanya sensor yang berlebihan atau over censorship. Itu bisa menghambat kebebasan berbicara kita di sosial media. Yang ketiga, teknologi deepfake dan AI mempersulit deteksi konten palsu. Saat ini penyebaran konten-konten palsu atau berita-berita hoax itu banyak sekali di sosial media. Orang bisa saja mengedit orang lain sedang berbicara, sedang menyapa, sedang makan, sedang apapun itu dengan bantuan deepfake dan AI. Sungguh disayangkan kalau kita menggunakan teknologi itu untuk hal-hal yang negatif dan tidak baik seperti itu. Yang keempat, ada platform digital berada di luar yurisdiksi hukum nasional. Selanjutnya, pengguna media sosial harus sadar akan konsekuensi hukum atas konten yang dibagikan. Kita harus selalu sadar, harus bisa bertanggung jawab atas konten yang kita bagikan, konten yang kita publikasikan di sosial media. Jangan lepas tanggung jawab begitu saja setelah kita publis dan mengaku kalau aku nggak tahu apa-apa tentang itu. Nggak bisa kayak gitu ya. Kita harus bisa bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, kita harus selalu waspada terhadap hoax dan jangan mudah membagikan informasi yang kita dapat di sosial media, kita bagikan ke orang lain, jangan. No. Kita harus cari tahu dulu apakah informasi itu benar, apakah informasi itu valid, atau informasi itu hanyalah hoax semata. Kalau kita bicara tentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tentu saja ada yang pro dan kontra akan kebijakan ini. Terus bagaimana kita menyikapinya? Tentu tidak perlu panik, tidak perlu risau, karena adanya kebijakan ini adalah untuk kebaikan kita juga. Orang-orang yang kontra dan kritik terhadap regulasi ini mungkin berpikir UU ITE dianggap represif dan rentan untuk disalahgunakan. Bisa juga mereka merasa hak mereka dalam bersosial media itu terlalu dibatasi. Mereka jadi tidak terlalu bebas.
Bisa juga mereka berpikir kalau regulasi ini hanya digunakan untuk alat sensor politik. Tidak ada yang tahu. Lalu kita akan sedikit membahas tentang peran AI dan moderasi otomatis. AI itu kalau digunakan dengan baik bisa sangat membantu kita ya. Bukan seperti tadi menggunakan AI untuk hal-hal negatif, tapi AI ini bisa digunakan untuk sensor otomatis. Seperti TikTok. TikTok itu sudah mensensor kata-kata seperti kata-kata darah, pembunuhan, dan sebagainya. Itu akan otomatis disensor oleh TikTok. Akan ada peringatan tulisan di bawahnya. Video ini mengandung kata-kata yang tidak bla bla bla, seperti itu. Nah, itulah peran AI dan algoritma untuk mendeteksi konten ilegal secara cepat. Lalu masalahnya apa saja? Ada false positive. Banyak konten-konten yang legal, banyak konten-konten yang benar ikut tersensor, ikut terhapus. Karena sekali lagi AI itu kan seperti robot gitu ya. Mereka kadang bisa salah mengetahui mana yang benar, mana yang jelas salah. Selanjutnya, adanya shadow banning tanpa notifikasi. Yang terakhir, sulit memahami budaya dan nuansa lokal setiap daerah. AI tentu tidak akan bisa memahami begitu banyak budaya dan nuansa lokal serta bahasa dari banyaknya bahasa yang ada di dunia. Berikut adalah sedikit pembahasan kita, sedikit belajar kita tentang regulasi konten di sosial media. Terima kasih sudah mendengarkan ini sampai akhir. Yang bisa saya katakan adalah tolong bijak dalam bersosial media. Apapun yang akan kita upload, apapun yang akan kita bagikan kepada orang lain di sosial media, tolong perhatikan baik-baik apakah itu benar atau tidak. Apakah itu melanggar hak cipta, apakah itu termasuk bullying, termasuk konten-konten seperti pornografi, ancaman, atau konten hoax, berita palsu. Kita harus perhatikan itu. Jangan sampai apa yang kita publikasikan tadi menjadi bumerang untuk kita. Kita bisa saja terkena sanksi kalau kita tidak pandai untuk memilah apa yang akan kita publikasikan di sosial media. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, aku punya tips supaya konten kita ini aman dan legal dari hukum gitu ya. Yang pertama, memverifikasi informasi sebelum menyebarkan berita atau opini. Jadi sebelum menyebarkan berita atau opini di sosial media, kita harus pastikan dulu apakah berita atau opini kita ini benar, tidak menjerumuskan dan tidak salah gitu ya. Yang kedua, menggunakan sumber gambar, video, suara, tulisan dari lisensi yang bebas hak cipta. Kenapa gitu? Karena kalau kita misal menggunakan musik atau menggunakan video, gambar, tulisan orang lain dan mengakui itu sebagai milik kita, kita bisa kena tadi pelanggaran hak cipta. Yang ketiga, menghindari ujaran kebencian. Kenapa itu penting? Jelas itu penting sekali karena di dunia nyata pun maupun di dunia sosial media itu kita nggak boleh ya namanya menjelek-jelekan orang lain, membenci orang lain. Kita harus hidup rukun, baik di dunia langsung, dunia nyata seperti ini, ataupun di dunia maya, dunia sosial media. Selanjutnya, kita harus menghormati privasi orang lain sebelum mengupload itu ke sosial media. Karena kalau kita misal nih
Misal aku nyebarin data-data punya temenku, namanya ini, tanggal lahirnya tahun ini, bulan ini, rumahnya di sini. Kalau aku menyebarin itu tanpa izin ke temenku, aku bisa aja kena pelanggaran privasi yang udah kita bahas tadi ya. Kalau kita bicara tentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tentu saja ada yang pro dan kontra akan kebijakan ini. Terus, bagaimana kita menyikapinya? Tentu tidak perlu panik, tidak perlu risau, karena adanya kebijakan ini adalah untuk kebaikan kita juga. Orang-orang yang kontra dan kritik terhadap regulasi ini mungkin berpikir UU ITE dianggap represif dan rentan untuk disalahgunakan. Bisa juga mereka merasa hak mereka dalam bersosial media itu terlalu dibatasi. Mereka jadi tidak terlalu bebas. Bisa juga mereka berpikir kalau regulasi ini hanya digunakan untuk alat sensor politik. Tidak ada yang tahu. Lalu kita akan sedikit membahas tentang peran AI dan moderasi otomatis. AI itu kalau digunakan dengan baik bisa sangat membantu kita ya. Bukan seperti tadi menggunakan AI untuk hal-hal negatif, tapi AI ini bisa digunakan untuk sensor otomatis. Seperti TikTok. TikTok itu sudah mensensor kata-kata seperti kata-kata darah, pembunuhan, dan sebagainya. Itu akan otomatis disensor oleh TikTok. Terima kasih sudah mendengarkan ini sampai akhir. Yang bisa saya katakan adalah tolong bijak dalam bersosial media. Apapun yang akan kita upload, apapun yang akan kita bagikan kepada orang lain di sosial media, tolong perhatikan baik-baik apakah itu benar atau tidak. Apakah itu melanggar hak cipta, apakah itu termasuk bullying, termasuk konten-konten seperti pornografi, ancaman, atau konten hoax, berita palsu. Kita harus perhatikan itu. Jangan sampai apa yang kita publikasikan tadi menjadi bumerang untuk kita. Kita bisa saja terkena sanksi kalau kita tidak pandai untuk memilah apa yang akan kita publikasikan di sosial media. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.